Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, sepertinya untuk melihat sosok pemain baru lagi atau sosok pemain baru asing sepertinya akan segera kita lihat gitu ya, bahwa di sini Bojan sudah semakin menegaskan ada kisi-kisi untuk menambah pemain asing atau yang memanfaatkan 11 pemain asing maksimal yang diizinkan oleh operator liga kita yaitu I-League. Nah, memang ya siapa pertanyaannya atau di posisi apa? Nah, ini kita mungkin masih bertanya gitu ya di mana. Namun Bojan Hodak punya satu yang memang bisa kita jadikan landasan dan pernah kita sedikit bahas juga di beberapa konten sebelumnya, teman-teman. Yang pertama, kemarin Bojan Hodak mengatakan bahwa kita masih terus evaluasi dari mulai TC, dari mulai pramusim, dari mulai kemarin juga uji coba internasional sampai dengan latihan pun masih terus ada evaluasi sebelum ya Super League mendatang dimulai gitu ya. Jadi yang pertama memang ini Bojan Hodak menyoroti lini penyerangan. Jadi lini depan atau lini penyerangan Persib Bandung ini masih harus dievaluasi, katanya masih harus banyak yang dibenahin lah. Di sini juga kita mungkin harus melihat teman-teman dari mulai Piala Presiden atau pramusim, dari mulai TC juga di Thailand, lalu juga mulai kemarin uji coba internasional juga dari striker Persib Bandung ini masih belum produktif atau masih belum menunjukkan ya tanda-tanda positif gitu ya. Namun ya kita harus percayalah pilihan Bojan Hodak yang sebelum-sebelumnya juga termasuk tidak termasuk M5 gitu ya yang memang kalau itu mah produk gagal. Nah, ini memang harus kita kasih kesempatan dan jangan menjudge dari awal. Namun tetap Bojan Hodak juga punya sedikit catatan untuk lini penyerangan Persib Bandung, diantaranya pemain lokal juga kan sekarang Dimas Derajat masih berkutat dengan cederanya, lalu juga anak muda Zulkifli juga masih dalam penyembuhan dan lain sebagainya. Jadi yang asing pun sekarang masih belum bisa sedikit menunjukkan apa rasa nyaman gitu ya untuk Bojan Hodak di musim depan. Tapi ya ini akan segera dievaluasi katanya. Jadi salah satu tandanya kemungkinan itu. Nah, lalu yang kedua untuk lini tengah Persib Bandung, inilah lini yang disukai oleh Bojan Hodak. Katanya Bojan merasa sudah rekrut lah untuk lini gelandang Persib Bandung ini sudah oke, katanya sudah betul-betul nyaman gitu ya dengan keadaan pemain-pemain yang baru sekarang. Namun yang masih menjadi kekhawatiran yang lain sebagainya atau yang satu lagi adalah lini pertahanan, teman-teman. Jadi lini pertahanan kemarin Bojan Hodak sedang nge-push banget katanya bagaimana caranya chemistry-nya cepat nyatu, lalu juga dari permainan juga bisa sedikit paham gitu satu dengan yang lainnya tuh mau bagaimana. Karena untuk kesalahan kecil di Liga 1 atau Liga Super League musim depan itu masih bisa diantisipasi, tapi kalau sudah masuk di level Asia, nah ini yang Bojan Hodak khawatirkan, teman-teman. Sedikit kesalahan pasti akan terjadi gol, dan itu sudah menjadi pengalaman tahun kemarin gitu ya oleh Bojan Hodak, sehingga ya musim yang akan datang ingin diperbaiki. Makanya di antara beberapa pemain juga saya nggak tahu, mungkin dari segi penglihatan bobotoh mah ya nggak ada yang salah gitu ya. Ini menggantikan si A baik-baik saja, si A menggantikan si B baik-baik saja, tapi menurut Bojan Hodak masih ada yang belum stabil katanya di lini pertahanan Persib Bandung. Jadi ya kita lihatlah nanti. Bahkan dari persaingan seorang penjaga gawang pun sekarang lebih tenar Teja Paku Alam kembali gitu ya. Justru yang Adam menjadi cadangan. Nah, ini yang mana sangat cair lah untuk musim depan itu tidak ada pemain yang betul-betul menjadi starting 11. Namun ya kalau
pandangan bahwa siapa yang diturunkan dari awal itu sudah ada, namun yang dijanjikan satu tempat setiap starting 11 ini belum ada teman-teman gitu. Jadi Bojan Hodak masih cair lah, harus mempunyai katanya 2 tim di Persib Bandung ini. Jika tim yang pertama tidak bisa bertanding ya masih ada penggantinya. Jadi tidak terlalu jauh untuk kualitas para pemain Persib Bandung musim depan. Nah, berarti kemungkinan 2 pemain asing ini akan dipergunakan untuk melengkapi kuota yang diperbolehkan gitu ya di Super League musim depan. Apakah sebelum penutupan bursa transfer ini atau di putaran kedua, kita lihat nanti teman-teman. Yang pasti Bojan sepertinya akan memanfaatkan kuota 11 pemain asing. Dan kalau feeling kami gitu ya, ini kan untuk memperbagus lagi untuk catatan rekor di Piala Asia. Sepertinya kalaupun ada pemain baru akan masuk sesegera mungkin karena mengejar di ACL 2 teman-teman. Itu mungkin sedikit intermezzo yang mana kemarin banyak sekali pertanyaan apakah mau ada pemain lagi atau tidak. Nah, ini sudah dibuka oleh Bojan Hodak sendiri pernyataannya bahwa sedang mengevaluasi lini depan, tapi ya sedang nge-push lini belakang juga untuk tampil lebih baik. Kalau lini depan tidak dijelaskan secara spesifik, tapi yang jelas sepertinya untuk ada beberapa catatan lah untuk penyerang-penyerang yang kita miliki gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang sudah masuk ke tim redaksi. Baik, pertanyaan yang pertama, jadina kumaha eta Kang manajemen rek cicing wae dikikitu ku si Ferry nyalahkeun Bobotoh wae. Oh, ini mah yang masalah kemarin ya, yang masalah musim depan masih belum ada supporter tamu. Jadi kita juga harus objektif teman-teman di sini nanti, atau kita coba sertakan dulu aja ya videonya yang mana pernyataan dari Ferry Paulus yang menyatakan bahwa seharusnya bisa tapi akhirnya tidak bisa karena oknum gitu ya dari supporter Persib Bandung. Bang, mangga kita saksikan dulu videonya baru kita kasih penjelasan gitu ya. Silahkan. Yang jadi catatan FIFA apa sih Pak? Kenapa masih belum diizinkan? Sebenarnya sebelum penutupan liga kemarin itu, liga sudah memberikan lampu hijau. Makanya kita effortless kita sangat happy sekali. Kemudian kita juga sudah mereport bahwa kita sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian, dan kepolisian juga intinya menunggu keputusan dari FIFA dan semua responnya adalah positif. Tetapi di pertandingan terakhir flare lah apa, dan yang lebih parah lagi pada waktu pertandingan yang disaksikan oleh delegasi dari FIFA di penutupan di Bandung gitu, bahkan rumput dihancurkan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu liga melarang untuk menjadikan Persib Bandung sebagai partai pembuka. Itu bagian dari yang kita lakukan pada pembukaan. Flare jadi berat. Bukan hanya flare, turun ke lapangan. Kalau flare tadi ya mungkin ya oke lah. Ini turun ke lapangan itu mengganggu semua kita yang ada di tribun dan sebagainya. Nah, itu tadi teman-teman sedikit pernyataan atau video pernyataan dari Ferry Paulus yang menyatakan bahwa sebetulnya kalau dari operator liga lalu dari pihak kepolisian bisa menjamin, katanya ya bisa mengizinkan lah dengan supporter tamu, tapi dari pihak FIFA-nya yang memang masih melarang dengan alasan beberapa yang sudah dikemukakan tadi, diantaranya di saat laga terakhir gitu ya, penyerahan piala kampiun ke Persib Bandung, FIFA sendiri, delegasi FIFA yang hadir menyaksikan langsung ada flare, katanya ada yang turun ke lapangan, yang paling parah katanya turun ke lapangan, dan ini memang sudah ditanggapi secara bijaksana oleh manajemen Persib Bandung. Jawaban dari manajemen adalah ya kita terima kalau memang kita salah, karena ya sudah terbukti begitu ya, sudah tidak bisa dihindari lagi. Jadi kalau memang itu karena ya karena
bobotoh atau oknum bobotoh ya kita sudah tidak bisa memperbaiki, namun saat ini kita sedang melakukan komunikasi katanya atraktif juga, pendekatan yang lebih bagus juga, yang lebih baik ke teman-teman bobotoh, jangan melakukan hal yang sama, dan kita juga berkomunikasi dengan operator gitu ya, atau dengan pemangku kebijakan lah. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi hal yang sama. Jadi ya manajemen Persib Bandung di sini tidak menyalahkan siapa-siapa, menghimbau gitu ya buat teman-teman bobotoh juga, yuk jangan melakukan hal yang sama lagi, dan buat operator juga untuk lebih bijak lagi lah. Kalau memang ya statementnya menyudutkan ya kita juga ya mau gimana gitu ya, kalau memang dari teman-teman bobotohnya memang sudah ada gitu ya, sudah terekam jelas untuk jejak digitalnya ada, jadi ya tidak bisa mengelak yang ada. Sekarang hanya mengedukasi dan juga mengevaluasi ya, komunikasi lah gitu ya teman-teman. Jadi gitu, untuk manajemen tidak diam, tapi ya akan terus mengupayakan yang terbaik gitu ya. Lalu yang kedua, kalau Persib jadinya punya tim basketnya 2 sekarang atau gimana Kang Roni? Kemarin kita sudah sampaikan sedikit ya, ini tuh berhubungan dengan atau gini aja lah, kita coba kasih gambaran secara kulitnya ya teman-teman, karena ini menyangkut satu hal yang besar gitu ya untuk di masa yang akan datang, tergantung ya bagaimana cara pandang teman-teman bobotoh. Tapi yuk kita buat simpel saja dengan sedikit sentuhan tim redaksi biar teman-teman nggak bingung. Pertama kan kemarin Persib di manajemen sebelumnya membeli satu atau mengakuisisi klub namanya Prawira gitu ya, klub basketnya. Nah ini sudah berlangsung gitu ya beberapa musim. Akhirnya ketika pergantian manajemen baru ya, saat ini pun Persib kembali atau PT PBB kembali mengakuisisi salah satu klub terbesar gitu ya, yang mempunyai sejarah panjang, yaitu Satria Muda Jakarta, yang mana sekarang menjadi ya Bandung gitu ya, Satria Muda Bandung, atau ya SM lah singkatan anak basketnya. Nah untuk di kompetisi basket ini mengharuskan satu kota itu mempunyai hanya satu klub saja, jadi satu klub satu kota, jadi tidak boleh satu kota itu mempunyai lebih dari satu klub. Nah bagaimana caranya? SM atau Prawira akhirnya mencoba di merger, nggak mau kan, beda manajemen gitu ya awalnya. Jadi cara terbaiknya adalah Prawira ternyata dibubarkan, mengambil SM atau PT PBB mengakuisisi Satria Muda ini. Nah pemain-pemainnya nanti barulah akan dilebur di nama Satria Muda. Jadi Prawira sudah resmi gitu ya dibubarkan, katanya begitu. Untuk apanya ya, ini ada hal-hal teknis yang mungkin orang-orang tertentu yang tahu, tapi dengar-dengar teman-teman, ini kejutannya adalah saham daripada Satria Muda ini itu Pak Eto atau Erick Thohir itu mempunyai saham di sini. Dia juga menjadi jajaran orang penting di situ gitu ya, sehingga ngobrol dengan Pak Glenn, gimana kalau beli ini dan kita merger. Nah ini ya tingkat tinggi lah untuk pejabat-pejabat ini melakukan satu pembicaraan tingkat tinggi gitulah secara sederhananya. Tapi untuk kesana-sananya saya juga takut salah ngomong, tapi yang jelas itu fakta yang ada di lapangan teman-teman. Jadi Satria Muda dibeli membubarkan Prawira, sehingga ya sekarang dilebur jadi nama Satria Muda saja. Pemain-pemainnya nanti juga yang memang bagus-bagus yang diperlukan akan melebur dalam nama Satria Muda saja. Jadi PT PBB hanya punya satu klub basket yang akan berlaga di IBL gitu ya, atau di Liga Basket Nasional. Jadi Prawira sudah tidak ada, adanya cuma SM saja gitu. Lalu selanjutnya Adidas jadinya pilih PSM ya Kang, sponsornya. Ya kemarin katanya PSM sudah resmi dengan Adidas, dan ini juga sesuai dengan bocoran yang sudah lama gitu, yang mana katanya Adidas itu
sedang ngincer klub di Liga 1, ada 3 pilihannya teman-teman, Bali United, Persib Bandung, dan juga PSM. Nah, inilah ketiga klub ini, tiba-tiba Bali United yang paling duluan merilis jersey gitu ya, yang ternyata bukan Adidas. Disusul Persib Bandung yang merilis Kelmi gitu ya, bukan Adidas, dan terakhir memang pilihannya betul PSM. Jadi ya alhamdulillah, hatur nuhun buat orang-orang yang sering ngasih kabar-kabar mengenai ini gitu ya. Waktu itu juga punten pisan saya rada ragu waktu dibilang Kelmi, tapi akhirnya terbukti, dan beberapa bocoran yang lainnya. Tapi alhamdulillah hatur nuhun teman-teman, masih dalam tahap yang positif gitu ya, menyampaikan bocorannya gitu ya. Baik, dan terakhir mungkin atau ya 2 lagi lah, tiket anu satahun teh dapatna naon wae Kang? Tiket anu satahun teh, oh maksudnya season pass. Kalau tiket yang season pass itu dapatnya ya langsung tiket laga kandang, seluruh laga kandang di Persib Bandung atau di GBLA, ataupun nanti di mana lah, pokoknya laga kandang Persib Bandung selama 17 laga atau 17 pertandingan laga kandang itu sudah termasuk itu. Harganya pun sudah termasuk diskon kurang lebih 550 ribuan daripada beli ketengan per pertandingan gitu ya. Jadi lebih murah, lebih tidak perlu capek lagi ngantri-ngantri. Jadi setiap laga tinggal ditukarkan tiket gelang saja. Gitu untuk dapat apanya mah gitu ya. Oh ya, dan tidak termasuk bundling gitu ya. Kalau ada yang kayak kemarin tuh atau yang besok lah, tiket Semen Padang bundling dengan ACL 2, kualifikasi ACL 2. Nah, ini tidak termasuk season yang tahunan gitu. Jadi otomatis harus beli satuan untuk yang kualifikasi ACL 2. Kalau nanti masuk di ACL 2 lolos gitu ya. Nah, ini juga tidak termasuk dengan season pass itu. Jadi kita harus tetap beli tiket khusus yang ACL 2 gitu ya, teman-teman. Lalu terakhir saja ini pertanyaannya mengenai nonton di bioskop CGV beda dengan TV atau tidak, atau ada tambahan eksklusif konten locker room dan lain-lain. Tidak teman-teman, sama. Kalau yang nonton di bioskop itu atau di CGV ini memang sama. Katakanlah besok menghadapi Semen Padang 15.30, ya sudah dibuka 10 menit sebelum laga dimulai gitu ya. Tidak ada spesial konten atau eksklusif konten yang lain-lain teman-teman. Jadi ya mengikuti video.com gitu ya, mengikuti Indosiar. Jadi ya iklan Indosiar ya ada gitu ya, ini segala macam, karena itu harus membeli satu ini eksklusif juga lah. Mau disiarin di bioskop harus punya beli sesuatu dulu lah gitu ya teman-teman. Jadi ya sama semuanya, tidak ada yang hak siar yang dibedakan gitu ya. Lalu itu mungkin teman-teman kalau untuk beberapa pertanyaan. Oh, satu lagi, ada JC cedera pas latihan ya Kang? JC katanya kemarin memang lutut tapi nggak cedera ya, hanya mungkin kerasa ngilu atau apa gitu. JC itu Julio Cesar teman-teman, back. Mungkin ini salah satu yang dibahas oleh Bojan Hodak. Jadi harus ada chemistry dan di lini belakang ya, mungkin itu gitu ya. Ada juga kan kemarin yang Patricio Matricardi juga cedera. Jadi wah, ini lini belakang Persib mudah-mudahan sebelum besok menghadapi Semen Padang sudah pada pulih gitu ya. Amin. Dan sedikit saja teman-teman, ini yang ingin disapa katanya ada dari Boboto Sepuh Kuningan, lalu dari Boboko Cirebon Mang Engki Iming katanya, wah hatur nuhun. Lalu ada Boboto salam dari Kang Agus Galunggung nyimak katanya, hatur nuhun Kang Agus Galunggung. Ada Bobotoh of the Boyot katanya, wah ini Bobotoh mana ini teh. Lalu ada dari Bobotoh Sukabumi Jampang Kulon, Bobotoh Depok Kang Empa Wahyu Dawan Majalengka. Dari Bobotoh Balendah juga ada, dari Bobotoh Jalaksana Kuningan, Bobotoh terakhir dari Bobotoh Tanjung Siang Subang. Nah, mantap teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah
mengirimkan pertanyaannya atau yang memang mengirimkan salam-salamnya. Hatur nuhun, mudah-mudahan membantu dan menambah wawasan teman-teman bobotoh yang lainnya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.